Aku kelas 12 IPA IPS. Kita lanjutkan materi pembelajaran kita, ya. Materi pembelajaran kita terakhir kita pelajari yaitu DITI di Jawa Barat. Sekarang masuk DITI di Jawa Tengah. Pemberontakan DITI Jawa Tengah dipimpin oleh Amir Patah, yaitu sebagai komandan Laskar Hizbullah di Tulangan dan Mojokerto. Pemberontakan ini dilatar belakangi kekecewaan terhadap hasil persetujuan Renpil yang memaksa TNI dan Laskar Perjuangan hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta. Setelah perjanjian Renpil ditandatangani bahwa wilayah yang diakui oleh Belanda secara de facto adalah Pulau Sumatera, Jawa, dan Madura. Tapi terjadilah agresi militer pertama bahwa Belanda tidak mengakui perundingan Linggajati, ya kan? Maka daerah Republik Indonesia itu sebagian jatuh di bawah kekuasaan Belanda, seperti Sumatera Timur, Sumatera Selatan, Pasundan, Jawa Timur, dan Madura. Nah, semua pasukan TNI yang sebelumnya di daerah ini, ya, di daerah tersebut harus hijrah ke wilayah RI di Yogyakarta, karena pada masa waktu itu ibu kota negara kita Republik Indonesia adalah Yogyakarta. Nah, inilah delegasi Indonesia di perundingan Renville. Nah, pada tanggal 23 Agustus 1949, Amir Patah memproklamasikan berdirinya Negara Islam Jawa Tengah sebagai bagian dari Negara Islam pimpinan Kartosuwiryo. Bumiayu dijadikan sebagai basis pertahanannya. Nah, itu dia, ya. Ada naskah proklamasi Negara Islam Indonesia, ya. Ini Sukarmaji Marijan Kartosuwiryo. Nah, pasukan Amir kemudian melakukan serangan terhadap pos-pos TNI yang mengakibatkan Komisaris Bambang Supeno gugur. Kemudian bagaimana, ya, apa usaha yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan DITI Jawa Tengah? Tahun 1950, TNI membentuk Gerakan Banteng Negara GBN di bawah komando Letnan Kolonel Sarbini. Kemudian digantikan Letnan Kolonel Bahrun. Kemudian pada tanggal 22 Desember 1950, Amir Patah pun berhasil ditangkap. Nah, itulah di Jawa Tengah. Kita jalan-jalan ke Aceh. Ya, kita ke Aceh sekarang. Darul Islam, Tentara Islam Aceh. Nah, mengapa terjadi pemberontakan ini? Karena penurunan status Aceh dari daerah istimewa menjadi kresidenan di bawah Sumatera Utara oleh pemerintah Indonesia. Nah, itu dulu. Turun derajat mereka. Sebelumnya mereka sebagai daerah istimewa, kemudian turun menjadi kresidenan. Nah, ini salah satu penyebabnya, ya. Nah, kemudian Daud Berui dan para pengikutnya. Daud Berui itu adalah pemimpin DITI Aceh, ya. Terutama anggota Persatuan Ulama Seluruh Aceh, ya, melakukan gerakan, ikut melakukan gerakan atau tidak menyetujui perubahan daripada status Aceh itu. Nah, guna menghimpun dukungan rakyat, Daud mengobarkan sentimen agama Islam dan kedaerahan, ya. Pada tanggal 21 September 1993, Daud Berui mengeluarkan maklumat bahwa Aceh merupakan bagian dari negara
Islam Indonesia di bawah Kartosuwiro. Dilaksanakan gerakan secara serentak untuk menguasai kota-kota di Aceh dan melakukan propaganda kepada rakyat Aceh untuk tidak mendukung pemerintahan Republik Indonesia. Nah, itu dia. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menyelesaikan atau menumpas pemberontakan di Aceh ini, ya, guna mengamankan daerah Aceh, Komandan Daerah Militer KDMA Letnan Kolonel Siamaun menerapkan kebijakan konsepsi prinsipil, ya, konsepsi prinsipil bijaksana. Pada tanggal 5 dan 7 Juli 1957, Siamaun Gaharu mengadakan pertemuan dengan para tokoh di desa Lamteh, ya, yang menghasilkan Ikrar Lamteh. Pada tanggal 17 Desember 1952 diadakanlah musyawarah kerukunan rakyat Aceh yang digagas oleh Pangdam 1 Kolonel M. Yasin. Secara bertahap, gerakan DITI Aceh akhirnya dapat diselesaikan dan situasi keamanan di Aceh pulih kembali. Itulah di Aceh. Nah, sekarang kita ke Sulawesi Selatan. Di Sulawesi Selatan pun pemerintah RI menolak Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan KGSS agar para gerilyawan secara keseluruhan menjadi anggota TNI, ya, APES Angkatan Perang Republik Indonesia, dan dijadikan divisi atau Brigade Hasanuddin dengan Kahar Muzakkar sebagai panglimanya. Ya, jadi menolak pemerintah RI, ya, karena permintaan Kesatuan Gerilya Sulawesi Selatan itu agar bergabung dengan menjadi anggota TNI atau APES. Nah, ini penolakan. Nah, ini Sukmadi Marijon Kartosuwiro tadi sudah, ya, sudah lagi-lagi ini 7 Agustus Muzakkar menyatakan daerah Sulawesi Selatan menjadi bagian dari Darul Islam pimpinan Kartosuwiro. Bagaimana yang dilakukan pemerintah penumpasan ini? Jalannya pemberontakan di ITI yang berlangsung di Sulawesi Selatan ini juga bertahan cukup lama, ya. Pemberontak baru berakhir setelah Kahar Muzakkar tewas tertembak dalam operasi militer yang dilancarkan TNI pada 3 Februari 1965. Itulah tentang pemberontakan DITI Jawa Barat, DITI Jawa Tengah, DITI di Aceh, DITI di Sulawesi Selatan. Sekarang mari kita bagian yang ketiga, pemberontakan perang Ratu Adil. Latar belakangnya, ya, latar belakang pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil dipimpin oleh Raymond Westerling, ya. Sebagian besar anggota APRA adalah prajurit Kenil dan KL, ya. Pemberontakan APRA didalangi oleh golongan kolonialis Belanda yang ingin mengamankan kepentingan ekonominya. Pemberontakan atau gerakan APRA diberi nama Ratu Adil karena ingin mendapatkan simpati dan dukungan dari rakyat. Ya, itu latar belakangnya. Bagaimana jalannya pemberontakan? Pada tanggal 23 Januari 1950, Westerling menggerakkan pasukan APRA berkekuatan lebih dari 500 orang untuk menyerang kota Bandung. Pasukan APRA berhasil menduduki markas staf divisi Siliwangi. Ya, kemudian setelah di Bandung, APRA merencanakan gerakan di Jakarta. Menurut rencana gerakan APRA di Jakarta yang dibantu oleh Sultan Hamid II akan dilaksanakan pada 24 Januari 1950. Nah, apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini? Dilakukan operasi militer untuk menumpas gerakan APRA yang dilakukan oleh APES.
Operasi militer ini mendapat dukungan penduduk Bandung sehingga dengan cepat mampu menguasai APRA di Bandung. Selanjutnya, operasi militer pun dilakukan di Jakarta dan berhasil menangkap Sultan Hamid II pada 4 April 1950. Kapten Raymond Westerling berhasil melarikan diri dengan menggunakan pesawat Catalina ke luar negeri pada 22 Februari 1950. Itulah pemberontakan Angkatan Perang Ratu Adil. Nah, kemudian ada lagi bagian keempat, pemberontakan Andi Aziz. Apa yang menyebabkan terjadinya ini? Penolakan Andi Aziz terhadap masuknya APRIS TNI ke wilayah Sulawesi Selatan. Pasukan Andi Aziz menamakan diri pasukan bebas. Ya, pada tanggal 5 April pukul 05.00, Andi Aziz beserta pasukannya yang dibantu oleh Koninklijkleger atau KNIL, Koninklijkleger, tentara kerajaan atau tentara Belanda, dan KNIL menyerang markas APRIS di Makassar. Apa itu APRIS? Singkatan dari mana APRIS? Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat. Mereka berhasil menguasai markas APRIS dan juga kota Makassar. Beberapa perwira ditawan, termasuk Letnan Kolonel Aji Moko Ginta, dan beberapa prajurit APRIS TNI menjadi korban. Apa yang dilakukan pemerintah? Menyelesaikan pemberontakan ini. Pada tanggal 8 April 1950, pemerintah pusat kemudian mengeluarkan ultimatum. Isinya menginstruksikan Andi Aziz agar dalam waktu 2x24 jam untuk datang melaporkan diri ke Jakarta guna mempertanggungjawabkan perbuatannya. Nah, ini dia ya. Nah, Andi Aziz berangkat ke Jakarta pada tanggal 15 April setelah didesak oleh Presiden Indonesia Timur Sukawati. Ya. Namun ia terlambat sampai di Jakarta, dia ditangkap dan diadili sebagai pemberontak. Dalam menumpas sisa-sisa kelompok Andi Aziz, dikirimlah pasukan TNI pimpinan Mayor H.V. Worang yang disusul dengan pasukan TNI pimpinan Kolonel A.E. Kawilarang. Nah, ini dia ya. Yang kelima, pemberontakan Republik Maluku Selatan atau RMS. Ya. Pemberontakan Republik Maluku Selatan dipimpin oleh Dr. Christian Robert Stephen Somokil, mantan Jaksa Agung Negara Indonesia Timur. Pemberontakan ini berupa gerakan separatis yang menolak integrasi dan ingin membentuk negara sendiri yang lepas dari negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi dia mau mendirikan negara Indonesia Timur, ya, di Republik Maluku Selatan terlepas dari negara Indonesia Timur dan NKRI. Itulah Dr. Somokil. Pada 25 April 1950, Somokil memproklamasikan berdirinya RMS dan menetapkan Ambon sebagai ibu kotanya. Rakyat yang mendukung Republik Indonesia ditangkap dan dipenjarakan. Jadi kalau ada yang mendukung Republik Indonesia, orangnya ditangkap ya dan dipenjarakan. Begitu kejam ya. Kemudian apa yang dilakukan oleh pemerintah untuk menumpas pemberontakan ini? Pada tanggal 14 Juli 1950, gerakan operasi militer GOM 3 yang dipimpin oleh Kolonel A.E. Kawilarang dilaksanakan untuk menumpas RMS. Salah seorang
prajurit TNI Letnan Kolonel Slamet Riyadi tewas dalam perjuangan merebut benteng Niue Victoria. Pada tanggal 28 September 1950, pasukan APRIS berhasil menguasai kembali kota Ambon dan situasi kembali kondusif. Demikianlah anak-anakku beberapa pemberontakan yang terjadi di negara kita, ya, di negara kita yang menginginkan terpisah, ya, memisahkan diri dari negara kesatuan Republik Indonesia. Nanti masih kita sambung lagi dengan PRRI Permesta dan G30S PKI dalam pertemuan selanjutnya. Oleh sebab itu, anak-anakku sekalian, sampai di sini pertemuan kita hari ini. Tetap semangat, ya, jaga kesehatan, pakailah masker selalu, istirahat yang cukup, ya, jaga jarak,